Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia tanpa syarat. Dalam video kali ini saya mau sharing ya, atau berbagi pengalaman ya dalam menggunakan atau mengoperasionalkan Polytron POC R, terutama buat pengguna baru atau user baru ya. Biasanya pengguna baru molis Polytron POC R ini di saat stop and go di tanjakan mungkin kagok ya pada saat stop and go. Karena apa? Karena di sini ada rem, handle rem ini, cara kerjanya mirip-mirip sama kopling ya, sama seperti apa namanya, kalau motor bensin terus mirip seperti kopling. Jadi mungkin kalau pengguna baru ini bisa kagok ya, walaupun tidak semua seperti itu. Mungkin ada beberapa mungkin yang baru menggunakan molis Polytron POC R mungkin saat stop and go di tanjakan kagok. Karena kenapa? Karena ini kedua rem ini, kanan kiri, ini mirip seperti kopling. Jadi saat di rem itu mesin dinamo atau mesin penggerak atau namanya BLDC ini kalau di rem seperti ini ya, motor penggeraknya itu tidak akan berputar ya, atau tidak bekerja. Jadi seperti kopling. Dan ini ada, nah ini ada lambangnya ya, namanya cut off nih. Ini misalnya saya rem nih, nah dia menyala seperti itu ya. Itu kalau menyala seperti itu, maka arus yang nyuplai ke motor penggerak atau BLDC atau mesin penggerak itu akan terputus. Jadi saat seperti ini kalau direm akan menyala seperti itu. Maka walaupun digas dia tidak akan berputar atau bergerak. Jadi itu mungkin ada agak sedikit bikin kita kagok ya, kalau misal kita baru-baru pakai molis POC R seperti ini saat stop and go ditanjakan. Karena apa? Karena di saat kita melepas rem, kadang kita timingnya itu tidak pas sama ngegas ya. Jadi ini emang kalau ditanjakan waktu stop and go, kalau kita telat ngegas saat melepas rem, kita kagok ya, motor seperti kayak mau mundur gitu, bikin kita kagok. Menyala seperti ini ya. Jadi ini memang waktu stop and go ditanjakan kita harus bareng ya, melepas rem sembari langsung gas. Itu harus timingnya harus pas atau bareng. Kalau enggak mesti kita kagok, karena motor kayak mau mundur gitu, walaupun ya nanti akan maju juga. Untuk mengatasi hal seperti ini, saya akalin ya. Jadi kita fungsikan salah satunya aja untuk cut off-nya ya. Kita kan dua-duanya dia akan memutus arus ya. Ya mungkin emang ini sebetulnya ada tujuan dan fungsinya nih cut off ini. Kalau nggak salah itu di saat turunan itu, kalau direm menyala seperti ini, dia harus ke BLDC itu kan dia terputus. Nah, di saat itu dia akan menjadi sebaliknya ya, dia akan menjadi generator yang akan mengisi ke baterai. Nah, makanya untuk itu kita fungsikan salah satu cut off-nya saja. Bisa rem depan, bisa rem belakang ya, tergantung kenyamanan kita. Tapi karena ini buat stop and go ditanjakan, maka saya memilih mematikan di cut off rem kanan ya. Karena di saat nanjak itu kita memakai rem depan, sedangkan untuk cut off pada rem belakang biarkan saja tetap berfungsi. Ini biar lebih safety dan biar lebih aman buat BLDC-nya ya. Karena kalau kita terbiasa sebelumnya pakai motor bensin itu kadang kita ngerem sambil gas tipis-tipis ya. Tapi kalau kita memakai BLDC, kalau cut off-nya dimatikan di pada rem belakang, saat kita ngerem tapi
digas sedangkan udah cut off-nya tidak berfungsi, ini akan menahan putaran BLDC. Ini bisa karena BLDC jadi berat ya, udah direm dan digas, maka BLDC akan berputar dan karena ditahan sama rem akan menjadi berat. Ini bisa menjadi pemburusan baterai ya. Dan kalau remnya terlalu kuat tapi tetap digas, ini bisa menimbulkan BLDC panas ya, karena ditahan. Seperti aja di tanjakan yang sangat nanjak ya, kalau direm terlalu kencang terus tetap digas. Makanya untuk lebih amannya cut off belakangnya tetap difungsikan. Kurang lebihnya seperti itu. Kenapa saya tetap memfungsikan cut off pada rem belakang. Dan ini sekarang langsung saja kita matikan cut off pada rem depan ya. Ini caranya cukup sederhana tanpa harus berbongkar-bongkar atau melepas soket. Lah mana ya? Nah, di sini. Nggak kelihatan ya? Nah, ini ada switch yang fungsinya seperti saklar yang untuk apa namanya? Yang untuk cut off tadi ya, untuk memutus dan menyambung arus yang ke BLDC. Nah, ini kan kelihatan ya. Tuh, dia kelihatan nonjol. Di saat seperti ini, atau itu yang switch tuh ada tonjolan kayak tombol berfungsi seperti saklar. Di saat seperti ini dia arus akan terputus yang menyuplai ke BLDC atau motor penggerak atau dinamo. Nah, di saat seperti ini dia akan terputus. Walaupun digas dia tidak akan bergerak. Cuman di saat nanjak itu kalau telat ngegas saat melepas rem, mungkin kita kagok ya. Jadi nanti ini fungsinya akan saya matikan ya. Nah, ini kalau seperti ini arus kan mutus, tidak bisa gas. Tapi kalau tombolnya itu tenggelam kan dia, kepencet ke dalam seperti ini, dia arus tetap arus yang ke BLDC tetap berfungsi. Kalau digas dia juga akan jalan ya. Nah, makanya switch ini, tombol ini nanti akan saya posisikan selalu ke dalam ya, selalu kepencet ke dalam. Jadi biar selalu cut off-nya itu tidak berfungsi. Jadi saat direm ini tetap nyambung ya, arusnya yang ke BLDC akan tetap nyambung. Maksudnya saya tetap bisa digas ya walaupun direm, tapi buat di sebelah kanan aja ya. Kalau yang kiri biarkan saja, karena ini cuma buat biar ditanjakan lancar saat stop and go. Saat kita ngerem, handle kita ngerem seperti ini, ditanjakan kan kita misal berhenti nih, kita rem dua-duanya kanan kiri. Nah, di saat jalan kita lepas rem kiri dulu, tahan rem depan. Nah, karena rem belakang udah dilepas, kan stop and gasnya udah berfungsi, tapi rem depan masih tetap direm agar tidak mundur. Nah, di saat rem depan seperti ini, gas ini masih bisa berfungsi, bisa digas. Jadi kita lepas rem tipis-tipis sambil gas tipis-tipis ya, waktu mau jalan. Jadi nggak khawatir kita akan mundur. Seperti hanya stop and go mobil ya, kalau kita telat pergantian dari lepas kopling ke gas itu, kalau nggak tepat itu agak ada ayunan mundur sedikitnya. Nanti saya ini akalin dengan cara dilakban saja ya. Jadi nggak perlu bongkar-bongkar soket. Ini cukup mudah sekali, cukup butuh model lakban saja. Nah, ini yang kelihatan ya. Nah, itu yang nonjol itu nanti akan saya lakban buat menahan agar selalu yang tombol switch itu posisi ke dalam atau kepencet seperti ini. Nah, di sini ya. Cukup mudah sekali ya, kita tinggal lakban aja. Maka nanti ini walaupun ini mau direm mau enggak, ini akan selalu nyambung harusnya ya, masih bisa digas. Oke, langsung saja kita
langsung saja saya praktekkan ya. Nah, dan ini saya sudah menyiapkan bahannya ya. Ini cukup menggunakan lakban saja sama potongan mika kecil. Ini bisa dari potongan aqua gelas ya, yang tipis. Nah, kalau itu yang bagusan yang tipis ya, seperti dari bahan aqua gelas. Dan kalau bisa lakbannya yang bagusan ya, jangan lakban seperti ini, karena ini lakban lakban plastik ini melar nih. Jadi kalau buat lakban tombol tadi itu melar kurang kuat atau kalah karena melar. Ini pakai lapisan mika seperti ini biar bekas lemnya itu nggak nempel kalau misal kita mau di standarin lagi ya, biar lemnya nggak nempel di switch atau tombol, biar lebih bersih saja nanti udah mau dinormalin. Nah, ini lakbannya seperti ini. Dan ini mikanya taruh di tengah-tengah kira-kira aja. Ini ntar mikanya ini dipasin pada tombol switchnya yang berwarna biru tadi ya, seperti ini. Cuman ini lakbannya lakban murahan ya, ini lakban plastik buat kabel, ini melar kurang kuat. Kalau bisa pakai lakban yang dari kain yang hitam kuat. Nah, ini langsung saja dipraktekkan seperti ini. Nah, ini tombol warna biru itu ditekan ke dalam lalu diikat pakai lakban. Nah, biar posisi tombol yang berwarna biru tadi selalu ke dalam atau mencet ke dalam ya, karena kalau posisi mencet ke dalam seperti ini maka cut off-nya itu tidak berfungsi atau bisa digas ya. Nah, di lakban serapinya mungkin. Ini hanya contoh saja, tapi prakteknya pakai lakban yang bagusan biar kuat. Nah, ini tombolnya sudah ke dalam, dan coba kita lihat di indikator cut off-nya ya. Ini indikatornya di sini ya. Kalau cut off-nya berfungsi biasanya dia menyala. Nah, coba di rem seperti ini. Nah, sudah tidak menyala ya. Nah, sekarang saya coba rem ya. Ini coba saya rem seperti ini. Tuh, tetap tidak menyala ya. Tuh, cut off-nya tidak menyala. Ini berarti bisa digas ya, walaupun rem depan ini, handle kanan ini atau rem depan ini direm. Nah, seperti ini. Tuh, ini udah rem mentok. Nah, dia tidak menyala. Ini tandanya gas masih bisa dijalankan ya, atau bisa digas. Beda sama rem belakang ya, karena emang sengaja rem belakang cut off-nya masih difungsikan nih ya, menyala nih. Saat rem belakang direm, nah menyala. Ini tanda kalau digas tidak jalan ya. Seperti ini ya, ada simbol atau indikator cut off saat di rem belakang menyala. Nah, seperti ini. Nah, ini biarkan saja ya, tetap berfungsi buat safety atau keamanan. Contoh seperti kalau motor bensin gas nyangkut. Nah, kalau ini misal seperti terjadi gas nyangkut, nah cukup ngerem belakang, maka arus yang nyuplai ke BLDC atau mesin penggerak dia akan mati ya. Jadi buat keamanan saja biar lebih aman dan tetap berfungsi. Yang yang katanya ini buat pengisian baterai saat di turunan ya. Saat cut off-nya berfungsi seperti ini, dia BLDC-nya akan menjadi generator atau seperti alternator pada mobil ya, yang dinamo buat ngisi aki. Nah, cukup mudah sekali ya, tidak perlu bongkar-bongkar dan melepas soket, sehingga kalau misal kita mau di standarin lagi, dinormalin lagi, tinggal melepas lakbannya. Cukup di sini saja, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila
ada salah atau kekurangan karena tidak satu pikiran atau tidak sepaham. Dan saya ucapkan banyak terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.